Ya, halo teman-teman semuanya, teman-teman Anugerah Sports di TikTok, di Instagram, maupun di YouTube yang lihat video saya. Ya, hari ini ya saya mau share sesuatu yang sangat penting ya. Jadi tolong ditonton video ini, apalagi untuk pencinta badminton. Nah, apa sih yang mau saya share ya kan? Ini kali ini saya nggak mau jualan ya, jadi tenang aja. Ini tidak ada saya mau unsur jualan di video kali ini. Jadi hari ini saya mau share sesuatu yang menurut saya penting ya, menurut saya penting, tapi sering disepelekan sama orang-orang semuanya ya. Bahkan teman-teman banyak kejadian, saya kan di toko ya setiap hari ya. Jadi setiap hari ya saya melihat berbagai masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang badminton. Saya pun badminton. Jadi teman-teman bisa percaya badminton hobi ya. Jadi ini bakal saya share ke teman-teman. Banyak masih yang tidak tahu ya, apalagi orang-orang awam. Nah, pentingnya saya buat video ini apa sih? Ya, sesuai judulnya, pentingnya memotong senar di saat putus secepatnya. Ya, kata penting di sini adalah secepatnya, teman-teman ya. Nah, apa sih kok maksudnya? Jadi gini, kalau kita main badminton kan raket ini otomatis kita senar. Set. Ini berlaku di raket semua ya. Mau karbon, mau aluminium, yang ditarik lumayan kenceng ya. Kita kita pasti senar. Senar ini kan kita senarin. Jadi kayak modelnya kayak gini. Nih, ini sebagai contoh. Ini kan kalau raket kita pakai ya seperti ini modelnya ya. Kalau kita pakai pastinya senarnya ada ya, nggak mungkin senarnya nggak ada kan. Nah, kalau senarnya udah ada teman-teman, pasti kita pakai suatu saat, pasti ada saatnya senar itu putus. Nah, putus antara macam-macam, putus itu nggak pas mukul juga bisa, nggak kena di sweet spot, maksudnya di bagian sini-sini bisa, memang nggak pas, ataupun memang sudah waktunya ganti ya, atau rantas, pukulannya kalian misalnya keras, itu bisa menimbulkan putus ya. Kadang orang pun aja nggak tahu senarnya ini bisa putus ya teman-teman ya. Nah, itu makanya saya share video ini sebenarnya untuk semua orang. Jadi kalau yang udah tahu ya udah, tapi kalau yang belum tahu, saya rasa ini bakal sangat berguna. Karena ini disepelekan banyak orang, saya lihat informasi ini masih belum banyak yang buat ya. Nah, ini saya khusus buat video ini untuk kasih tahu teman-teman semua, kalau senar ya kan putus satu misalnya kalian pakai, nggak digunting ya, nggak digunting, apa yang akan terjadi? Senar kalau putus satu nggak digunting, itu raket itu bisa menimbulkan raket retak ataupun pecah. Nah, seperti apa raket retak ataupun pecah? Ya, jadi jangan dikira kalian beli raket seumur hidup sekali itu udah cukup. Belum tentu. Kalau kalian suka badminton, kalian apalagi hobi, udah pasti tahu raket tuh nggak mungkin habis cuma satu. Ya, apalagi mainnya double. Ini satu contoh, saya dikirimi pelanggan saya dari luar kota untuk dibenerin ya, raket pecah ya. Raket karbon itu bisa pecah seperti ini. Nah, senar yang nggak diputus juga bisa menimbulkan pecah. Jadi tidak hanya, ini ilustrasi ya, saya nggak tahu sih ini pecahnya kenapa, tapi ini ilustrasi. Jadi teman-teman bisa melek, loh raketnya bisa pecah ya. Kalau raket karbon bisa pecah, tapi kalau raket kalian aluminium biasanya bengkong ataupun itu udah ya. Makanya tadi saya bilang bisa, meskipun aluminium harus dipotong, karena kalau nggak bisa lonjong. Nah, kenapa sih harus dipotong? Ini saya tunjukin. Saya bakal kasih ilustrasi, langsung aja saya kasih ilustrasi. Ini saya video sendiri dan foto sendiri karena saya yang terima ini pas itu. Jadi ceritanya ada ibu-ibu ke toko, dia bilang ini pelanggan saya, memang raketnya beli di saya. Saya udah bilangin dulu, kata dia, kok pecah raketnya. Lah, senarnya ini posisi nggak dipotong, nggak digunting. Jadi raket itu sudah berubah bentuk, model kepalanya itu sudah berubah bentuk jauh daripada raket awalnya. Ya, lo saya bilang, bu harusnya dipotong. Oh iya, nggak tahu masalahnya, anaknya juga sudah dulu diomongin juga nggak tahu, kadang-kadang anak-anak kecil. Nah, itu kan itu lain omongan ya. Itu kalau anak kecil nggak tahu dan lain-lain kan masih masuk akal. Cuman kan ini saya buat video supaya teman-teman tahu gitu loh ya. Kalau mau tetap nggak dipotong juga nggak apa-apa, nanti beli raket baru ataupun
Kalau Pak Jogi juga nggak putus raketnya, ya tarikannya rendah. Tapi ini berlaku semakin teman-teman gini ya, semakin kenceng tarikan, semakin cepat bentuk frame ini berubah. Saya liatin contohnya. Ini contoh padahal dia tarikannya nggak kenceng, karena ini yang pakai ini anak-anak Mas Yan, ya di pondok pesantren. Kalian lihat nih, nih. Ilustrasi, kalian bisa lihat tuh, bentuk frame itu sudah berubah jauh daripada bentuk asli. Nah, karena nggak dipotong, akhirnya saya potong. Teman-teman bisa lihat nanti dia kembali ke bentuk awal, tapi sudah pecah. Nah, itu yang menjadi masalah kan. Jadi teman-teman ya, di video ini saya bilangin, kalau kalian putus senar itu putus secepatnya. Kunci omongan saya ini juga di secepatnya. Jadi secepatnya harus digunting. Saya sering bilangin orang di toko saya, oh kok berarti harus dibawa ke sini. Bukan saya tuh menyuruh langsung harus dibawa ke sini, enggak. Kalau senar putus, yang penting tuh harus digunting pada saat itu juga kalau bisa. Ya pas game ya harus dipotong, ataupun minta teman kalian potong kalau kalian mau main ya. Sering di tempat saya juga kayak gitu, minta tolong potong no. Pasti mereka mau motongan, sek. Dan motongnya pun ada caranya. Nah, nanti kita bakal share di video, di akhir video, gimana sih cara motongnya yang betul. Ya, harus dipotong secepatnya. Jadi jangan, kadang orang yang membuat pecah itu kadang lupa ya kan, pas lagi main diputus, ditaruh, nanti aja wis paling satu game nggak apa-apa gitu loh. Ditaruh, dipikir nggak akan apa-apa, wong cuman paling 20 menit kalau main kan kayak gitu, 15 menit nanti tak potongnya kayak gitu ya. Jangan ya teman-teman ya, secepatnya itu penting. Kadang memang belum tentu pecah, belum tentu ya, tapi bisa pecah. Nah, kalau putusnya di daerah tengah-tengah biasanya masih nggak apa-apa ya, berubahnya kan. Jadi kenapa sih dia bisa berubah? Karena senar ini kan ditarik dengan tension yang tinggi. Nah, semuanya menarik sama. Ya, sedangkan kalau putus, misalnya putus di sini, apalagi kita salah pukul, ya dia itu langsung oleng teman-teman. Karena di bagian sini nggak narik, di bagian sini tetap narik gitu ya. Karbon ini kan raket tuh dibuat karbon, kenapa sih? Karena dia elastis, terus dia lebih ringan, lebih kuat ya. Jadi langsung mengkong dia. Nah, lama-lama kalau kalian nggak raket ini kayak dipecahin gitu loh, kayak didorong ya pecah lama-lama, retak. Nah, nanti bisa menimbulkan pecah atau retak yang seperti ini. Jadi itu sangat penting ya teman-teman ya, untuk memotong langsung secepatnya setelah senar itu putus. Koko punya toko, apa pernah mengalami kejadian seperti itu ya? Apalagi saya ya, teman-teman pasti tidak expect saya pernah terjadi. Saya ini pernah, bukan sekali dua kali, sudah beberapa kali saya lihat itu. Punya adik saya sendiri, memang dia dulu pas sekolah ya kan, kita juga nggak tahu, dia pun juga bilang nggak tahu kalau senarnya putus. Nah, itu kan tidak sengaja. Tapi kalau kalian udah lihat video ini kan udah bisa tahu ya teman-teman ya, kalau putus ya harus digunting. Nah, kalau lain kisahnya, kalau nggak tahu ya udah nggak bisa diapa-apain aja, ya udah anggap aja musibah kayak gitu. Ada saya tuh putus juga nggak tahu, kita ditaruh di rumah, dilihat, saya lihat, loh kok raket ini kok putus, gak digunting. Tak gunting cepet-cepet, cekrek, tapi ini udah berlangsung lama ya, mungkin sudah berapa hari dari dia putus, udah nggak tahu juga. Oh, saya lihat ternyata udah pecah juga. Nah, jadi ini bisa terjadi di semua orang ya, tapi kalau kita tahu seperti ini, aware kan lebih baik ya kan. Jadi kalau raket-raket kesayangan kalian nggak pecah ya, lebih baik beli yang baru, nambah koleksi daripada mengganti yang lama. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman, cara motongnya pun saya bakal liatin ya di video ini ya. Teman-teman, saya liatin ini contohnya ya. Kalau kalian potong senar yang betul itu gimana? Jangan potong pelan-pelan dari tes apalagi kanan kiri, cari mati itu malahan ya. Dari tengah gini. Potongnya jangan ragu, cepet ya. Jangan ragu. Nih ya. Ini contohnya saya potongin punya pelanggan saya di toko, mau ganti senar. Ini pakai Export 68 warna baru ya, kayak gitu ya. Kalian tadi lihat kan, sekilas truk saya potong itu langsung berubah bentuk kepala ya. Nanti kalau kalian lambat ya, itu yang bisa menyebabkan pecah raket ataupun retak. Nah, nih saya harap dengan adanya saya buat video ini,
sangat membantu teman-teman semuanya, karena di video ini saya tidak jualan, tidak apa, saya cuman pengen share karena ini hal yang penting. Sayang teman-teman, saya kalau sudah dengar raket pecah tak gitu, rasanya itu kan kayak gitu ya. Nah, eman karena teman-teman tahu juga kalau raket nih bisa pecah gara-gara kayak gitu ya. Itu kan hal yang bisa dihindari, maksud saya, dengan kalau kalian tahu ya. Banyak orang tuh nggak tahu, cuman kepengin tarikan kenceng aja, habis pecah udah nggak mau main bulu tangkis lagi. Padahal kan raket ini kan cuma alat ya, yang penting happy, kita kumpul teman-teman ya kan, kayak gitu. Dengan kalian tahu video ini, kalian bisa aware ya. Bukan yang penting bukan tarian itu juga nggak ada, nggak penting ya. Yang penting itu tarian sesuai sama kita, dan yang ngajarin kalian kalau semakin kenceng semakin bagus nggak ada, itu ya, itu hoax. Cuman harus semakin kalian udah main badminton ya juga harus tahu merawat raket gimana caranya. Oh, senarnya putus harus digunting. Oh, kalau saya tarik kencang terus raket ini bisa ambles, bisa apa, karena melebihi kekuatannya dia berapa lama, udah pasti ada waktunya kayak gitu ya. Itu nanti saya buat di video yang lain lagi. Nah, tapi untuk kali ini saya bakal tutup video ini. Jadi teman-teman, saya harap penting sekali ya kan, memotong senar saat putus secepatnya ya. Kuncinya di secepatnya ya. Semoga membantu. Yang penting kita happy di sini. Saya cuma share, tidak ada unsur-unsur ngomong yang enggak. Yang penting saya di share di sini, jadi teman-teman tahu ya kan, kenapa sih raket bisa pecah ya. Ada beberapa faktor sebenarnya, cuman ini bisa jadi salah satu faktor yang banyak terjadi ya, yang saya lihat di toko. Nanti teman-teman kalau suka video ini jangan lupa komen ya, meskipun ini di YouTube, di TikTok, di Instagram semuanya saya siarkan. Bisa komen nanti apalagi sih tips ya kan untuk menjaga raket misalnya apa, kayak boleh. Tapi kalau tips main ya kalian minta ke pemain-pemain ya. Kalau untuk raket, senar dan lain-lain bisa saya punya lah kapabilitas untuk di situ Mas Yan ya. Makanya saya mau share seperti ini. Ini saya harap bisa membantu banyak orang ya. Mungkin sekian teman-teman. Salam badminton, yang penting kita happy ya. Terima kasih banyak.